Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan. Shalom, senang kembali saya bisa berjumpa dan menyapa Bapak Ibu. Selama beberapa hari ini ada permasalahan sedikit dengan HP dan sekarang puji Tuhan sudah bisa ditanggulangi. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan, kita sehat, semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Sebelum kita beristirahat, saya mau membagikan sharing firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami sudah diberikan kesehatan, kekuatan, kami boleh diberkati, baik rohani kami, jasmani kami. Dan sebentar sebelum kami beristirahat, Tuhan kiranya kami mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi bekal bagi kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, ada satu ayat yang tidak asing di dalam kehidupan kita, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua berkata begini: hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, yang namanya hidup ini pasti ada masalah. Baik masalah pribadi, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam hubungan satu dengan yang lain, masalah apapun saudara, masalah itu tidak perlu diundang, tetapi kadang masalah itu bisa datang sendiri. Nah masalah-masalah yang kita alami dalam hidup ini terkadang buat kita tuh mudah tersinggung. Masalah yang kita hadapi, apalagi ada tekanan-tekanan tertentu, kadang-kadang membuat kita tersinggung, bahkan kita bisa lepas kendali. Namun Bapak Ibu, kita tidak perlu membenarkan perilaku buruk tersebut, karena apa yang kita akan lakukan itu menghancurkan hati orang-orang yang kita kasihi dan menyebabkan kesengsaraan kepada mereka yang ada di sekeliling kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, kita juga gagal menjadi berkat bagi orang lain ketika perilaku kita tidak menyenangkan bagi mereka. Di dalam perjanjian baru ada satu istilah untuk sebuah sifat yang meluruskan sikap kita yang tidak menyenangkan, yaitu sifat lemah lembut. Nah Bapak Ibu, istilah tersebut menggambarkan kebaikan dan kemurahan hati dalam diri seseorang. Tadi kita sudah baca Efesus 4 ayat yang kedua mengingatkan kita, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Nah lemah lembut berarti kita bersedia menerima keterbatasan. Kita bersedia menerima kesulitan yang ada tanpa kita melampiaskan kejengkelan kita kepada orang lain. Kadang kita jengkel dengan seseorang tapi kita pelampiasan dengan orang lain. Kita jengkel mungkin dengan suami, dengan istri, kadang anak yang menjadi pelampiasan. Nah saudara, yang harus kita ingat bahwa kita harus menunjukkan rasa syukur atas perlakuan sederhana apapun yang kita terima dan menoleransi mereka yang tidak memperlakukan kita dengan baik. Itu berarti sabar terhadap orang yang menyusahkan. Itu berarti terutama kita harus sabar terhadap anak-anak kecil yang mungkin berisik, gaduh, apalagi kita selama stay at home. Buat ibu-ibu rumah tangga yang saat ini mungkin mengajar, mendidik anak-anaknya, sabar. Nah, karena bersikap baik kepada semua orang merupakan ciri-ciri orang yang lemah lembut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, lemah lembut juga berarti tetap berbicara dengan tenang, tetap berbicara dengan lembut saat kita mungkin dihasut satu dengan yang lain. Lemah lembut juga berarti kita mempunyai sikap diam, karena ketenangan sering menjadi respon yang tepat terhadap kata-kata kasar yang kita terima. Siapa teladan kita? Tidak lain adalah selain Yesus sendiri. Dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat ke-29, Yesus itu adalah lemah lembut dan rendah hati. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, jika kita memohon kepada Tuhan pada waktunya Tuhan akan membentuk kita serupa dan segambar. Allah tidak ingin mendengar kita dari sebuah nada yang menyinggung atau sepatah kata yang melukai hati orang lain. Yesus lahir untuk menebus diri kita dari dosa tersebut, seperti juga dari dosa-dosa yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, apapun keadaanmu tetap sabar, lemah lembut, sebisa mungkin minta kekuatan Tuhan sehingga perkataan kita bisa menjadi berkat. Jangan lampiaskan kekesalan kita dengan orang lain.
tapi kita belajar menerima sebagai satu kekuatan dalam kerohanian kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Secara khusus kami berdoa, berikan kami kerendahan hati, kelemah lembutan, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami boleh tetap melihat ada satu sisi baik orang-orang di sekitar kami. Mungkin di saat kami mengalami tekanan, di saat kami mengalami stres yang tinggi, di saat kami mungkin mengalami satu hal yang menurut kami sangat-sangat menyakitkan Tuhan. Ajar kami tetap sabar. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya semua adalah proses yang Tuhan izinkan dan mendewasakan kami. Berkati rumah tangga kami. Kalau ada mungkin suami istri yang saat ini hubungannya sedang tidak baik, kiranya Tuhan kasih Tuhan yang kembali mempererat hubungan mereka. Jika mungkin ada orang tua yang hubungannya tidak baik dengan anak dan menantu, bahkan mertua sekalipun, Tuhan yang memulihkan mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami boleh menjadi berkat. Sebentar kami akan beristirahat, Tuhan sertai kami, dan kami akan tidur bersama dengan damai Tuhan. Pujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, nama Tuhan dipermuliakan.